saya Zelda Kiziana Wuliboruchar dengan NIM 433240 dari Prodi D3 Teknologi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sistem approve atau reject IB dan IK. Di sini saya akan menggunakan fungsi IB karena di fungsi IB dan IK sendiri itu menggunakan atau elemen. Oke, pada sistem ini saya menggunakan void, di mana berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa menghasilkan nilai akhir yang perlu dikembalikan. Pada baris ini akan membuka sebuah file yang bernama izin atau ib.txt dalam mode read, yaitu untuk baca dan menulis. Pada baris yang ini, if file null ini, pada baris ini akan memeriksa apakah sebuah file berhasil dibuka. Jika file yang berarti null, jika file yang artinya null, yang artinya ada kesalahan saat membuka file, lalu akan mencetak pesan error membuka file izin. Oke, di sini merupakan deklarasi variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data dari file. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke fungsi menampilkan permohonan izin. Saya menggunakan file, di mana while loop ini akan terus berjalan selama fungsi scanf berhasil membaca data dari file. Fscanf di sini digunakan untuk membaca data dari file sebelumnya. Ini merupakan untuk membaca karakter. Loop ini akan berhenti ketika mencapai akhir file. Lalu kita akan memprint atau bisa dibilang mencetak data ada. Dilanjutkan pada fungsi selanjutnya. Pada program ini, pengguna itu diminta untuk memasukkan NIM permohonan yang ingin diproses. NIM yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel NIM cari. Ya. Lalu rewind yang ada di reset file ini digunakan untuk memindahkan pointer file kembali ke awal file, sehingga data dapat dibaca ulang dari. Fungsi selanjutnya, sama seperti yang tadi, saya menggunakannya untuk membuka file sementara dengan nama dan izin ib.txt dalam mode penulisan. File sementara ini akan digunakan untuk menyimpan data yang telah diperbarui setelah proses approve atau reject. Selanjutnya di sini, sama seperti yang sebelumnya, pada baris ini akan membaca ulang file untuk memproses permohonan izin. Jika terjadi kesalahan saat membuka file sementara, program akan mencetak pesan error, lalu menutup file utama, close file, akan menutup file utama dan keluar dari. Selanjutnya saya menggunakan kondisi while loop kembali, sama seperti yang sebelumnya fungsinya. Di sini juga saya menggunakan if. Kondisi if di sini ada dua, extension NIM cari. Di sini memeriksa apakah NIM yang sedang dibaca sama dengan NIM yang ingin dicari. Lalu kondisi kedua di sini memeriksa apakah status permohonan saat ini adalah menunggu. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan masuk ke dalam blok if untuk memproses permohonan tersebut. Bagian L sama if ini dijalankan ketika kondisi if yang tadi yang di atas itu tidak terpenuhi. Dalam code yang kita bahas ini, bagian else akan dijalankan jika ada dua kemungkinan, yaitu NIM yang sedang dibaca tidak sama dengan NIM yang dicari, atau status permohonan bukan menunggu. Oke. Pada fungsi yang selanjutnya, di sini ada fungsi menulis data yang sudah diperbarui, ada fungsi menggantikan file asli yang telah diperbarui. Ini secara keseluruhannya
Kode ini bertanggung jawab untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada data permohonan di dalam file. Oke, untuk langkah-langkahnya sendiri ada menulis data ke file sementara. Data permohonan yang telah diperbarui atau tidak berubah akan ditulis ke file sementara. Lalu menutup file utama dan file sementara ditutup untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Lalu akan menggantikan file asli dengan file sementara yang telah diperbarui, sehingga perubahan yang dilakukan akan tersimpan secara permanen. Lalu akan memberikan pesan konfirmasi. Program ini akan memberikan pesan kepada pengguna untuk menginformasikan apakah perubahan tersebut telah berhasil diterapkan atau tidak. Di sini kita masuk ke di sini saya sudah request screen. Lalu kita akan memilih itu di sini akan tampil di mana data yang sudah saya masukkan tadi, request IB ini tadi, akan ditampilkan kembali. Kita membuka filenya. Di sini memastikan kalau ini adalah, berarti kita akan memasukkan link permohonan ini. Kita masukkan yang lalu di sini kita diminta untuk apakah menyetujui atau menolak permohonan. Kita isi formatnya sesuai dengan yang di dalam tujuan. Saya akan mengetikkan. Lalu kita akan memasukkan nama yang menyetujui, nama kita yang menyetujui permohonan. Lalu keputusan ini, file ini akan disimpan ke file user txt dari login. Data file yang sudah disetujui. Di sini ada nama yang kita permohonan yang baru disetujui oleh. Sekian dari saya.